Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman dan juga Bapak Yakobus selaku dosen akuntansi manajemen. Di sini kami dari anggota kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya, Rian Hari Saputro dengan NPM 21401103127 sebagai moderator. Kemudian ada Ika Amalia dengan NPM 21201103098 sebagai presentator. Kemudian ada Dimas Said Kurniawan dengan NPM 21401103125 sebagai presentator. Kemudian ada Hesti Agustin dengan NPM 21201103091. Kemudian ada Adela Fatma Duyantara dengan NPM 21401103136. Kemudian ada Dewi Farandita Cahya dengan NPM 21401103133. Kemudian ada Siti Lailatul Husna dengan NPM 21401103136. Dan yang terakhir ada Raka Mardika dengan NPM 21401103130. Kemudian dalam penyusunan PPT pada sore hari ini telah kami bagi secara beberapa tim. Di tim pertama kita ada di tim pencari materi, yaitu ada saya Rian Hari Saputro, ada Hesti Agustin, Dela Fatma Duyantara, Siti Lailatul Husna, dan juga Raka Mardika. Kemudian untuk tim penyusun PPT sendiri, yaitu ada Dewi Farandita Cahya. Kemudian untuk tim penyaji materi ada Ika Amalia dan juga Dimas Said Kurniawan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Dimas Said Kurniawan. Baik, terima kasih kepada Mas Rian telah memberikan waktunya. Masuki materi pertama yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi yaitu selisih antara hasil penjualan dan seluruh komponen beban variabel. Dan juga apabila margin kontribusi positif, maka dapat digunakan untuk menutup beban variabel dan juga beban tetap. Dan juga margin kontribusi dikatakan apabila melebihi jumlah beban tetap total, maka bisa dikatakan sama dengan laba. Mari kita masuk ke contoh perhitungannya. Oke, di sini ada contoh perhitungannya itu bahwa margin kontribusi total PT Bagus Budi berjumlah 1.800.000. Adapun beban tetap totalnya berjumlah 720.000, sehingga laba bersih totalnya adalah 1.080.000. Di sini yaitu penjualan 1.000 unit, per unit ialah Rp300. Apabila dikalikan, maka 10.000 dikalikan 300 sama dengan 3 juta rupiah. Sedangkan beban variabelnya ialah 1.200.000 rupiah. Margin kontribusi ialah penjualan dikurangi dengan beban variabel, maka 3 juta dikurangi 1.200.000 sama dengan 1.800.000. Oke. Kemudian margin kontribusi dikurangi dengan beban tetap sebesar 720.000, maka laba bersih yang didapat dari PT Bagus Budi sebesar 1.080.000 rupiah. Selanjutnya ialah laporan laba rugi pada titik impas. Titik impas tercapai apabila produk yang terjual 4.000 unit, yakni beban tetap total dibagi margin kontribusi per unit. 720.000 dibagi dengan 180 barangnya. Di sini penjualannya sebanyak 4.000 unit dikalikan dengan per unitnya Rp300, maka sama dengan 1.200.000. Beban variabel 4.000 unit dikalikan dengan Rp120, maka sebesar 480.000. Margin kontribusi masih sama, yaitu 720.000 dan juga beban tetap sebesar 720.000. Maka laba bersih pada titik impas ialah Rp0. Sekarang kita memasuki laporan laba rugi pada penjualan 4.10 unit. Seandainya manajer merencanakan laba 1.800, maka manajer akan menargetkan penjualan 10 unit di atas titik impas. Dengan kata lain, target penjualannya ditetapkan sebanyak 4.010 unit atau lebih banyak 10 unit daripada pada 4.000 titik impas. Penjualan di sini yaitu 4.010 unit, per unit dijual dengan Rp300, maka dikalikan menjadi Rp1.203.000. Beban variabelnya yaitu 481.200,
margin kontribusinya yaitu sebesar 700. Margin kontribusi di sini berasal dari 1.203.000 rupiah dikurangi dengan 481.200, maka margin kontribusinya sebesar 721.200 rupiah. Dan juga beban tetap yaitu sebesar 720.000 rupiah. Maka bisa dikatakan laba bersih dari PT Bagus Budi sebesar 1.800 rupiah. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi yang pertama ialah sebagai unsur dan alat penting bagi manajemen atau investor atau analis keuangan. Yang kedua yaitu agar perusahaan beroperasi secara efisien dan efektif. Yang ketiga ialah meminimalisir kerugian yang bisa terjadi dalam perusahaan. Yang keempat ialah sebagai alat bantu dalam memutuskan produksi dan penetapan harga bisnis. Yang kelima ialah dapat digunakan untuk perhitungan BEP atau break even point untuk departemen. Masuki materi yang kedua ialah struktur biaya. Struktur biaya terdiri atas dua, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Struktur biaya yang baik tergantung pada ada tiga, yaitu yang pertama tren jangka panjang, yang kedua fluktuasi tahunan, dan yang ketiga yaitu sikap manajemen terhadap resiko. Yang pertama, elemen kunci struktur biaya. Yang pertama yaitu satu, struktur biaya produk tetap, yaitu tenaga kerja dan juga overhead pabrik. Sedangkan kalau untuk variabel yaitu bahan langsung, kelengkapan produksi dan juga komisi. Lanjut kedua yaitu struktur biaya lini produk. Untuk struktur biaya lini produk, biaya tetap ialah biaya administrasi dan juga biaya produksi. Sedangkan untuk biaya variabel yaitu bahan langsung dan juga kelengkapan produksi. Lanjut. Yang ketiga yaitu struktur biaya pelanggan. Untuk struktur biaya pelanggan, struktur biaya tetap ialah tambahan administrasi dan juga klaim garansi. Sedangkan untuk biaya variabel yaitu biaya barang dan jasa untuk pelanggan dan juga retur penjualan dan kredit. Next. Yang keempat yaitu struktur biaya layanan. Struktur biaya layanan, biaya tetapnya ialah biaya tambahan administrasi, sedangkan untuk biaya variabelnya yaitu upah staf, bonus, dan juga potongan pajak. Next. Memasuki materi yang ketiga, yaitu operating leverage. Operating leverage ialah ukuran penggunaan beban tetap dalam perusahaan. Jadi, di mana semakin tinggi beban tetap, maka operating leverage juga semakin tinggi. Dan sensitivitas laba bersih juga semakin tinggi. Sedangkan hal ini digunakan untuk mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi. Dan juga dengan mengetahui tingkat leverage operasi,
maka manajemen dapat menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat dari perubahan penjualan. Rumusnya ialah rumus dari DOL ialah perubahan EBIT atau perubahan dalam sales DOL sama dengan margin kontribusi dibagi dengan laba bersih. DOL sama dengan S dikurangi BV atau biaya variabel. S itu ialah penjualan dibagi dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Kemudian DOL sama dengan Q itu kuantitas, P itu harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Dibagi dengan kuantitas dalam kurung harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ditambah dengan biaya tetap. Kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasusnya ini, terdapat dua alternatif mesin dengan karakteristik yang berbeda yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan. Mesin A mempunyai biaya tetap lebih rendah, tetapi biaya variabelnya tinggi. Di sini bisa kita lihat, biaya tetap dari mesin A yaitu 100.000, sedangkan biaya variabel dari mesin A ialah 4.000. Tetapi sedangkan mesin B memiliki biaya tetap tinggi dengan variabel yang lebih rendah. Bisa kita lihat mesin B, biaya tetapnya lebih tinggi dibanding mesin A sebesar 500.000. Tetapi biaya variabel dari mesin B lebih rendah dibanding mesin A sebesar 3.000. Ditanyakan, jika volume penjualan diperkirakan 500.000 unit, hitunglah besar DOL mesin A. Next. Kita memakai rumus yang tadi, DOL sama dengan Q dikurangi P min V dibagi Q dalam kurung P min V tambah BT atau biaya tetap. Di sini ialah 500.000 dikali 5.000 kurang 500.000 dikali 4.000 dibagi 500.000 dikali 5.000 dikurang 500.000 dikali 4.000 ditambah 100.000 sama dengan 500 juta dibagi 500 juta 100.000 rupiah sama dengan 0,99. Artinya, apabila terjadi perubahan peningkatan atau penurunan 40% penjualan, maka tentu saja dapat berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan 50%. 40% dikali 0,99, laba usaha EBIT atau earning before interest and tax. Next. Materi yang keempat ialah titik impas. Warsono dalam bukunya Manajemen Keuangan memberikan pengertian bahwa titik impas adalah suatu keadaan dalam sebuah operasi perusahaan di mana apabila perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi, atau dengan kata lain perusahaan sama dengan nol. Next, pendekatan persamaan matematis. Pendekatan persamaan matematis ialah laba sama dengan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap. Next. Selanjutnya ialah pendekatan margin kontribusi per unit. Pendekatan margin kontribusi per unit ialah titik impas sama dengan beban tetap dibagi margin kontribusi per unit. Kita lihat di sini contoh kasusnya. Yang sama pada perusahaan Muda Jaya, tentukan titik impasnya. Titik impas ialah beban tetap sebesar tadi 20.000. Margin
kontribusi per unitnya ialah Rp400. Maka 20.000 dibagi 400 ialah 50 unit. Next. Selanjutnya itu pendekatan rasio margin kontribusi. Pendekatan rasio margin kontribusi ialah merupakan perbandingan antara margin kontribusi dan juga penjualan. Artinya, rasio ini menunjukkan presentasi tiap Rp1 penjualan yang dapat digunakan untuk menutup beban tetap dan kemudian laba. Pendekatan ini cocok digunakan untuk perusahaan dalam jasa dan juga perusahaan multiproduk. Untuk rumusnya ialah titik impas sama dengan beban tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Next. Next yaitu pendekatan grafis. Pendekatan grafis ialah hubungan biaya volume laba dapat dianalisis dengan grafis dua sumbu. Yang pertama yaitu sumbu vertikal, menunjukkan variabel dependent atau tergantung, yaitu terikat beban dan penjualan dalam rupiah sebagai contohnya. Sedangkan sumbu horizontal menunjukkan variabel independen atau berdiri sendiri, contohnya penjualan dalam unit. Break even dengan cara pendekatan ini dapat diketahui dengan jumlah rupiah hasil penjualan, kuantitas yang dijual, biaya variabel, biaya tetap, laba marginal, laba tingkat penjualan tertentu, sehingga titik pulang pokok break even point. Next. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Oke, baik, di sini saya izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kelima, yaitu pemanfaatan analisis biaya. Sebentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelima, yaitu pemanfaatan analisis biaya volume laba untuk perencanaan. Seperti yang kita tahu, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam analisis biaya volume laba, di sini akuntansi itu dapat menentukan tingkat penjualan yang seharusnya dianggarkan untuk mencapai jumlah laba tertentu. Nah, di sini kita memasuki subbab, yaitu ada target laba. Target laba merupakan laba yang diharapkan dari investasi. Analisis biaya volume laba digunakan sebagai alat untuk menghitung jumlah unit produk yang seharusnya dijual agar perusahaan memperoleh target laba tertentu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui pada manajemen keuangan bahwa suatu perusahaan itu pasti akan menginvestasikan asetnya. Nah, dalam investasi itu apa sih yang diharapkan oleh perusahaan? Perusahaan itu mengharapkan laba nih dari investasi tersebut. Laba ini yang disebut dengan target laba. Nah, analisis ini itu digunakan untuk menghitung jumlah unit produk yang harusnya dijual untuk memperoleh sejumlah target laba tertentu. Jadi misalnya kayak untuk tahun depan suatu perusahaan itu merencanakan laba bersih sekitar Rp10.000. Nah, berapa sih penjualan produk yang harus dikeluarkan? Berapa sih penjualan unit yang harus dikeluarkan? Gitu. Nah, di sini kemudian kita akan masuk ke dalam analisis sensitivitas. Kalau tadi itu dalam penjualan, misal kayak kita tahun depan perusahaan kita itu merencanakan laba bersih untuk tahun depan itu 10.000. Misal beban tetapnya itu 20.000. Nah, itu tinggal ditambahkan 20.000 ditambah 10.000 dan dibagi dengan margin kontribusinya. Misalnya kayak tadi nyambung yang tadi itu misalnya margin kontribusinya itu Rp400. Nah, berapa totalnya? 30 dibagi 40.000. Hasilnya adalah 75 unit. Nah, jadi
Untuk mencapai laba bersih sebesar Rp10.000 itu kita harus bisa menjual sekitar 75 unit produk. Nah, sementara kalau tadi kita di target laba itu kan tidak ada yang dirubah, jadi margin kontribusinya tetap, terus bebannya juga tetap, target labanya juga tetap. Nah, sementara kalau dalam perusahaan itu kan kita bisa aja variabel itu berubah. Jadi hal itu juga perlu diperhitungkan gitu loh. Nah, untuk dalam perencanaan itu juga perlu diperhitungkan kemungkinan berubahnya salah satu variabel, sama seperti yang sudah saya bicarakan barusan, bahwa variabel itu bisa saja berubah. Nah, yang dapat mempengaruhi besar kecilnya target laba tersebut harus kita pelajari juga kan. Nah, model untuk mempelajari dampak perubahan ini itu disebut dengan analisis sensitivitas. Jadi, analisis sensitivitas itu merupakan model untuk mempelajari dampak perubahan atau perubahan variabel independen terhadap target laba sebagai variabel dependennya. Ada apa aja sih dalam analisis sensitivitas itu? Yang pertama itu ada perubahan harga jual. Perubahan harga jual itu penolakan terhadap kenaikan harga jual menyebabkan penurunan permintaan produk. Misal kita berencana untuk menaikkan harga produk yang kita keluarkan. Nah, sementara kan pasti permintaan akan menurun nih dari situ. Nah, kira-kira gimana sih biar laba kita itu bisa tetap konstan di situ. Nah, di sini ada perhitungannya. Tidak dicantumkan di sini untuk contohnya, namun bisa kalian lihat di buku akuntansi biaya halaman 115. Misal nih, untuk awalnya harga jualnya 1.000, terus beban variabelnya 600. Berarti untuk margin kontribusinya kan 1.000 dikurangi 600, 400. Kalau dimasukkan ke dalam target penjualan, yang sama kayak tadi, 20.000 ditambah 10.000 dibagi 400, jadinya 75. Tapi coba kalau kenaikannya untuk harga jualnya ditambah Rp100 misalnya. Nah, jadinya kan 1.100 dikurangi 600 jadinya 500. Nah, kalau yang tadi 20 ditambah 10 dibagi 500 jadinya 60. Nah, di sini kan jadinya harus ada batas nih untuk kekurangan unitnya tersebut. Nah, 60 unit ini adalah batas tetapnya untuk penjualan unit, karena dari situ labanya pasti akan tetap jadi 10.000, tetap 10.000. Sementara kalau misalnya penjualannya untuk permintaannya turun dari kurang 15 menit yaitu 75 dikurangi 60, maka labanya yang akan tercapai itu adalah di atas 10.000-nya. Jadi tidak sesuai dengan target laba yang ada di awal. Gitu. Kemudian lanjut kita bahas yang perubahan beban variabel. Nah, dalam perubahan beban variabel, perusahaan tidak selalu menaikkan harga dalam mengatasi sesuatu problem yang ada. Jadi di sini itu untuk mempertahankan dan menaikkan target laba, manajer harus mengurangi beban, bukannya menaikkan harga. Jadi kalau tadi kita solusinya adalah dinaikin harganya, nah di sini kita solusinya adalah mengurangi beban. Beban dapat dikurangi dengan menggunakan lebih sedikit bahan-bahan yang mahal atau modifikasi proses pembuatan produk untuk mengurangi biaya tenaga kerja langsung. Kemungkinan itu mungkin bisa digunakan untuk mengurangi beban variabel unit yang ada gitu. Oke, lanjut ke misalnya kalau kita pakai perubahan beban tetap. Kalau tadi udah harga jual, kemudian ada beban variabel, sekarang kita coba kalau perubahan beban tetapnya. Apakah tetap harus dipastikan? Jelas. Beban tetap dapat berubah dari tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya. Contoh nih misalnya, kayak kenaikan beban pelatihan atau mungkin kenaikan beban perjalanan. Nah, perusahaan ini berharapnya kalau karyawan itu dibuat kenaikan bebannya, ya diharapkan penjualannya juga harus bertambah gitu. Harapannya atau dalam artian itu kenaikan beban tetap itu juga akan mengubah titik impas dan tingkat volume penjualan untuk mencapai target laba tertentu. Untuk contohnya bisa dilihat sendiri dari 118 itu sama perhitungannya kayak tadi, misal margin kontribusinya, misal untuk beban tetap totalnya itu dirubah, apakah target penjualannya akan berubah? Jelas. Dari misalnya mula-mula 75 jadi 85, itu karena kenaikan beban tetapnya. Kemudian yang selanjutnya kita bakalan beralih ke perubahan variabel-variabel secara simultan. Kalau tadi kita sudah belajar harga jual, beban variabel, beban tetap, maka ini adalah ketiganya, atau mungkin cuma dua, atau mungkin dua yang bawah ini. Jadi ini adalah gabungan dari lebih dari satu faktor. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Di sini kita lebih rumit lagi. Di dunia nyata perubahannya sebelumnya mungkin jangan terjadi, bahkan sering lebih dari satu variabel yang berubah secara bersamaan. Ini yang sudah saya jelaskan barusan. Kemudian
apa sih kira-kira kalau kejadian itu tuh benar-benar terjadi. Nah, maka di sini manajemen itu harus memilih strategi nih untuk menangani perubahan ini. Misalnya dengan melihat situasi persaingan, ramalan mengenai penerimaan atau penolakan para konsumen terhadap kenaikan harga jual, atau mungkin kenaikan beban tetapnya, atau mungkin menentukan biaya variabel, atau mungkin kombinasi dari semua itu. Oke, kita lanjut ke margin of safety. Apa sih margin of safety itu? Yaitu merupakan unit yang dijual atau diharapkan akan dijual di titik impas. Titik impas itu apa? Yaitu berarti ketika pengeluaran untuk menjual produk itu sama dengan penjual. Jadi di sini kita tidak rugi gitu. Dan untungnya itu pas. Margin of safety dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi di sini bentuk perhitungannya harus persentase gitu. Misalnya apa sih? Misalnya kayak pengaruh PPh dalam badan usaha. Pemerintah mewajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Pajak dihitung dari laba sebelum laba. Manajemen harus mempertimbangkan peraturan perpajakan pada saat merencanakan laba. Misalnya, untuk tarif 25% untuk laba dari misal 10 sampai 50 juta atau mungkin 30% untuk laba di atas 50 juta. Nah, kan laba ini pasti berubah-ubah. Makanya manajemen itu harus mengerti nih kira-kira kalau laba segini PPh-nya berapa. Nah, ini juga harus diperhatikan dengan baik. Anggaplah untuk tarif pajaknya itu adalah konstan, jadi tidak progresif gitu ya. Ada rumusnya juga, cara mudahnya yaitu beban tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan tarif pajaknya di min 1, jadi 1 min tarif pajak kemudian dibagi dengan margin kontribusi per unit. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke biaya analisis volume. Sebentar. Oke, kita lanjut ke materi ke-8, asumsi analisis biaya volume laba. Di sini ada poin-poin pentingnya. Kalau tadi kita udah menganalisis beberapa yang ada di dalam materi ini, maka ini adalah asumsi-asumsi yang penting. Asumsi yang pertama, seluruh beban diklasifikasikan menjadi beban tetap atau beban variabel. Di sini ketika ada beban campuran, beban tersebut itu harus dipisahkan. Jadi beban tetap dan beban harus dipisahkan dari beban tetap atau beban variabel. Jadi tetap harus dimasukkan ke dalam situ. Kemudian fungsi beban total berbentuk garis lurus, sama dengan fungsi pendapatan total juga berbentuk garis lurus. Di sini asumsinya itu untuk yang poin kedua itu hanya benar ketika perusahaan memproduksi dalam kisar relevan ya. Dan juga kalau di luar itu mungkin ini asumsinya bisa berubah. Kemudian untuk poin ketiga, garis ini menganggap, jadi dalam poin ini itu menjelaskan kalau garis ini itu menganggap bahwa harga jual per unit itu adalah konstan untuk semua volume penjualan yang mungkin terjadi. Kemudian yang keempat ada analisis batas pada satu produk yang konstan. Apabila perusahaan menjual pada suatu jenis produk, maka dianggap sebagai kombinasi penjualannya adalah konstan. Begitu. Kemudian yang kelima, jumlah persediaan awal sama dengan jumlah persediaan akhir. Jadi harus sama. Untuk analisis tadi kita udah belajar kalau dalam metode ini akan ditemukan bahwa jumlah persediaan awalnya bakalan sama dengan jumlah persediaan akhirnya. Oke, next. Kita masuk ke materi terakhir. Sebentar. Materi terakhir di sini adalah penentuan titik impas. Jadi tadi kita udah belajar tentang titik impas nih, tapi kan titik impasnya tadi masih dalam produk yang lini. Nah, di sini kalau multi produk itu kayak gimana sih? Untuk perusahaan yang menjual lebih dari satu jenis produk, penentuan titik impasnya harus berdasarkan pada analisis menurut pandangan perusahaan, bukan pandangan per produk. Jadi yang dipentingkan di sini adalah titik impas bagi perusahaan ini. Nah, dalam analisis multi produk perlu dilakukan pemisahan juga antara beban tetap langsung dan beban tetap umum. Apa sih beban tetap langsung itu? Beban tetap langsung yaitu biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada. Sementara apa sih beban tetap yang umum atau beban tetap tidak langsung? Itu adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produknya dieliminasi. Kemudian ada bauran penjualan juga di sini, karena kan ini pasti multi produk ini kan pasti laporannya bakalan panjang banget. Dan apa sih bauran penjualan itu? Bauran penjualan ini misalnya kita ambil contoh ya. Untuk penjualan produk X dan Y totalnya adalah Rp450.000. Rinciannya kayak gini, 50.000 buat produk X, 400.000 untuk produk Y. Bauran penjualnya berapa? Ya 1/8. 1/9 untuk penjualan produk X terhadap total, 8/9 untuk penjualan produk Y terhadap totalnya juga.
Itu untuk mudahnya, soalnya kalau untuk pengertiannya mungkin akan sedikit rumit, jadi kita cantumkan untuk contohnya. Sekian presentasi dari kami, mungkin untuk materi ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kelebihan, kami mohon maaf. Kami juga mengambil dari beberapa referensi seperti buku akuntansi manajemen edisi kelima dari Slamet Sugiri, kemudian ada akuntansi manajemen edisi 5, yaitu bisa diperhatikan sendiri untuk referensinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.